BKPN seperti apa? BPKN. Untuk pelindungan apa? Turunin. Ya, kami terus berjuang ya, karena semakin hari semakin anarkis, semakin berlebihan buat kami. Jadi kami diteror. Mungkin teman-teman wartawan juga udah bisa melihat kan, sebenarnya mobil yang kami selama ini pergunakan di sana siram air keras. Ya, jadi itu yang membuat kami perlu perlindungan, membuat kami ini dalam bahaya, nggak bisa dibiarkan. Kita akan terus berjuang. Ya, akhirnya kita dapat informasi dari kawan, terus kita menghadap ke Pak Ketua, beliau untuk memberikan solusi. Kami ini kan konsumen, ya, kami ini korban, kami dituntut balik, ya kan, dan diteror. Ini negara hukum loh, ini negara Indonesia. Ya, saya berharap BPKN memberikan bantuan kepada kami, dan saya berharap juga kalau misalkan bisa dibantu untuk menghadap presiden, kami akan menghadap presiden terbaru ini, mudah-mudahan bisa membantu kami. Kronologi penyiramannya sendiri kapan dan mungkin mobilnya sendiri merek apa dan merek nggak bisa saya sebutkan, cuman pas kejadian sesudah sidang waktu itu. Ya. Tanggal berapa? Kurang lebih 2 minggu yang lalu benar. 1 bulan. Hampir 1 bulan saya lupa. Cuman kita tutupin karena kita tidak mau memperkeruh suasana. Kita berharap mungkin ada solusi yang bisa kita berikan lah, gitu. Solusi yang apa yang kira-kira bisa kami tempuh supaya kami tetap bisa terlindungi, tetap bisa aman. Makanya istri nggak berani ke sana lagi karena ada kasus itu. Jadi dia benar-benar nggak terdetek sama sekali gitu. Dan di sana juga ada CCTV, ya kan. Terus kita di sana juga dilindungi teman-teman juga. Tapi kenapa bisa sampai lepas gitu? Mobil kami menjadi korban. Itu kan salah satu kan bahayanya takutnya kalau nanti pas lagi manusianya jadi korban. Ya. Nah, kita minta perlindungan BPKN RI. Nah, mungkin terkait mobil sendiri itu berarti terindikasi dari pihak sana memang yang menyerang, atau seperti apa, Mas? Saya nggak tahu. Saya di sana nggak pernah musuh, ya kan, Pak. Kita nggak pernah punya nggak pernah ribut sama orang lain. Kita datang ke Pontianak itu cuman masalah kasus hotel ini, ya kan. Jadi ya saya tidak tahu siapa yang melakukan itu, tapi mungkin ada kemungkinan ya masyarakat bisa menilai. Masyarakat bisa menilai, ya kan, siapa yang melakukan ini. Mas Mandala, tapi untuk pelakunya dugaannya gitu, maksudnya laki-laki, perempuan, atau berapa orang gitu? Mungkin ada mungkin dia waktu penyiramannya sendiri sudah dicek, itu kejadian nggak di rumah. Ya, jadi kejadiannya di luar di saat kami menggunakan mobil itu. Jadi kita nggak tahu kejadiannya di mana, tapi pas tiba-tiba kita cek mau cuci mobil, loh mobilnya melepuh gitu kan. Kita akhirnya tidak sembarangan identifikasi, kita tanya sama bengkel mobil, ini kenapa mobil ini kok bisa sampai seperti ini, dan mereka ngecek dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ini disiram air keras. Mas Mandala, mungkin itu sendiri mobilnya mobil pribadi atau sewa dan kerugian ditaksir? Kerugian ditaksir nanti Mbak ya nggak belum tahu ya. Mobil sendiri Ya, pribadi? itu mobil saudara sih sebenarnya. Nah, karena kita tidak tinggal di Pontianak, jadi ada seorang yang bantuin untuk mengantar kami di sana. Tapi kan akhirnya tidak hanya kami yang terancam, saudara kami juga terancam. Gitu. Akhirnya mengakibatkan banyak pihak yang merasa terancam di sini. Ya kan, sedangkan ini kan negara hukum, ya kan. Masa kami konsumen jadi korban kok kemudian diteror secara anarkis? Itu kan tidak boleh. Makanya kita minta perlindungan, salah satunya ke BPKN, mungkin bisa memfasilitasi kami, melindungi kami, ya kan. Yang mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan. Nah, terkait sendiri seperti apa mungkin Oke, jadi pertama kita hari ini menerima pengaduan dari Mas Mandala dan istri. Yang pertama, salah satu tugas BPKN itu kan adalah menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, dan LPKSM. Nah, ini hari ini kita sudah terima dan langsung melakukan verifikasi kepada konsumen langsung, dalam hal ini Mandala dan istri. Yang kedua, catatan kami adalah terkait dengan tindakan-tindakan di luar kelaziman itu kami beranggapan bahwa itu di luar tanggung jawab dan kewenangan kami. Tetapi sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu mengeluarkan rekomendasi, nantinya kami mendorong juga kepada
kuasa hukum untuk melaporkan kejadian ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Itu kan yang bisa melindungi Mas Mandala selaku konsumen yang diduga mengalami hal-hal terkait tersebut di atas. Terkait dengan persidangan, kami selaku BPKN tidak bisa masuk intervensi terlalu jauh, tapi dalam waktu dekat karena pengaduan ini sudah masuk, kami akan melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha. Ya. Kami akan coba untuk panggil pelaku usaha tersebut dari pihak hotel untuk mendalami apa sih sebenarnya yang terjadi, sehingga pengaduan Mas Mandala ini bisa terang dan jelas, sehingga hak-hak konsumen itu bisa terpenuhi dengan baik. Demikian. Nah, mungkin ada sanksi-sanksi apa sih misalnya terbukti benar mereka menelantarkan dan seperti itu? Mungkin kalau sanksi, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, sudah masuk ke pengadilan, itu kita serahkan kepada pengadilan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah ada sanksi yang tertera di situ. Berarti mediasi sendiri akan difasilitasi sama BKPN? Kita masih melihat, Mbak ya, kita pelajari dulu dan kita panggil, karena ada beberapa pelaku usaha tentu harapannya kan ketika kita klarifikasi mereka mau datang ke sini ya. Nah itu harapannya ketika nanti kita panggil, kita surati itu bisa datang dan kita akan coba untuk melakukan pertemuan para pihak antara Mas Mandala dan pelaku usahanya. Mas Mandala, mungkin ini kan laporan ke BPKN, apa sih mungkin yang diminta dari pihak Mandala, kerugiannya apa, tanggung jawabnya atau seperti apa? Ya pelindungan kenyamanan kami sebagai warga Indonesia, dan juga kami ini korban, tidak hanya kami loh korbannya, banyak korban lainnya, dan mereka semua ketakutan. Korban yang lain ketakutan. Ini kan heran, aneh. Ini negara hukum, negara yang besar, dan banyak orang baik di sini, tapi kenapa korban ketakutan? Ya, dan mereka meminta kami mewakili. Ya, awalnya kami emang berusaha untuk berjuang, tapi semakin kesini kok semakin teror, semakin menjadi ya. Bahkan kami diserang dengan booster-booster mereka, itu kan secara intensif, dan intimidasi juga ada di sosmed kami yang kami lihat. Wah, ini saya nggak bisa ditolerin nih, gitu. Jadi kami harus minta perlindungan hukum. Itu kami akan berusaha, tapi tidak akan di daerah. Kami minta perlindungan ke pusat, karena saya yakin di pusat masih banyak orang-orang baik. Teror sendiri udah berapa kali dialami, apa cuma baru sekali di Pontianak doang? Baik intimidasi, baik telepon atau baik semuanya apapun. Kalau secara penyerangan kayak kemarin itu baru disiraman keras itu. Ya. Tapi kalau intimidasi, tekanan itu udah sering. Ya. Mungkin kalau untuk intimidasinya mungkin berupa seperti apa sih, Kak? Di sosmed banyak sekali ancaman-ancaman yang mungkin dengan membuat istri saya down, membuat kami ketakutan, membuat kami akhirnya berpikir untuk mengalah, mundur. Tujuannya untuk mempressing kita supaya kita takut, supaya kita tidak melanjutkan perkara ini. Ada juga lewat pejabat, tapi yang nggak bisa sebutkan di sini. Sudah minta Tapi tadi perlindungan, sudah aku laporkan ke Bapak di BPKN. sudah minta perlindungan ke LPSK atau gimana? Belum. Akan. Ini rencana sih, insya Allah akan tadi direkomendasiin sama BPKN untuk laporan ke sana. Bukti-bukti yang dibawa apa aja kalau mungkin untuk memperkuat? Ya, buktinya nanti kita share ya. Bukti bahwa kita menjadi korban itu banyak sekali, Mbak. Ya, di sana itu bahwa mulai dari kita diusir, ya kan, videonya ada, saksi juga ada, tas cover kami yang rusak, terus tidak ada etiket baik, ya, korban yang lain juga ada, itu semuanya jelas di situ. Bahkan kita datangkan juga saksi ahli dari perhotelan yang membicarakan bahwa SOP hotel yang baik ada seperti ini, tapi mereka tetap menyangkal dengan membenarkan. Ini yang saya aneh, ya kan, apakah ada hotel yang melakukan hal seperti ini, berani mengusir, nggak hanya cuma saya loh, 15 kamar diusir. Menurut BPKN bagaimana? Emang ada SOP seperti itu, makanya kita ingin datangkan dari Kemenparekraf nih, dan PHRI gitu loh, untuk klarifikasi, karena selama ini mereka diam gitu. Saya pernah menyuratin tapi tidak pernah dibalas. Ya, kalau menurut BPKN sendiri, Pak, gimana? Ya, kita akan pelajari dulu ya soal ini, kan kami juga sudah pernah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu nanti kita akan lanjutkan lagi koordinasinya soal kasus Mas Mandala. Kemarin itu kita koordinasinya soal kasus yang lain ya, kasus pembatalan konser. Tapi yang pertama perlu kami garis bawahi adalah kami apresiasi terhadap Mas Mandala ini sudah berani speak up. Untuk kategori konsumen, kategori Mas Mandala ini adalah kategori yang konsumen bersifat kritis. Nah, itu sesuai dengan indeks keberdayaan konsumen. Kategori Mas Mandala seperti ini memperjuangkan hak-haknya selaku konsumen ini sudah termasuk kategori konsumen kritis. Nah, tentu kita mendorong bagi teman-teman konsumen yang lain yang
belum mendapatkan haknya selaku konsumen itu bisa mengadukan ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen. Demikian. Tapi untuk sanksi sendiri akan kena pasal apa dan mungkin seperti apa? Itu kalau itu sudah ranah pengadilan, tapi kita sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sanksinya. Kita belum bisa menetapkannya. Pak, tapi baiknya respon hotel seperti apa sih Pak? Maksudnya yang bijaknya gitu untuk kasus Mas Mandala? Kalau menghadapi seperti ini ya tentu kita harus mengutamakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Karena hak dasar dari konsumen itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Artinya setiap tindakan dilakukan oleh pelaku usaha itu harus memenuhi hak-hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Ada ancaman ini nggak sih Pak? Mungkin hotel Golden Tulip itu ditutup atau mungkin denda sanksi kepada pihak hotel? Itu belum sampai ke sana, Pak. Belum sampai ke sana. Nanti masih kita pelajari dulu, kita analisa dulu bagaimana. Siap. Oke, cukup? Oke, mungkin untuk kan setelah ke BPKN nih, mungkin kemana lagi nih Mas untuk kelanjutannya rencananya? Mungkin tadi ada arahan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, gitu. Sama Kemenparekraf juga. Kita akan terus berjuang sampai ke DPR juga ya, komisi berapa? Kalau yang terbaru komisi 7 ya? Komisi 7 ya, ke komisi 7, cuman mungkin lagi dibentuk ya di DPR, jadi masih proses. Kita akan terus berjuang sampai ke presiden pun kami akan terus berjuang. Karena diberi kesempatan menghadap ke Pak Prabowo juga kita akan siap ya. Karena kami udah mulai ancaman ini kan bahaya ya kan. Mungkin ya pernah kejadian kan anggota KPK aja begitukan, apalagi kami yang masyarakat biasa ini ya kan, yang tidak punya jabatan dan tidak punya status apapun berani diancam seperti itu. Jadi kita minta supaya suara kami didengar dan kami berharap pemerintah mau membantu kami. Nah, mungkin terkait juga pemilik hotel yang disebut-sebut orang besar juga mungkin Bang. Mungkin seperti apa nih mungkin? Pada akhirnya kan juga diduga ini. Ya, mungkin pengacara mungkin bisa menjawab jadi mungkin saya klarifikasi dulu. Penyiraman itu adalah kaitan, tapi permasalahan utama yang kami laporkan adalah terkait dengan hak-hak klien kami selaku konsumen yang diduga dilanggar oleh pihak pelaku usaha dalam ini hotel. Mengapa demikian? Karena klien kami sebenarnya seharusnya itu check out itu di 2 malam. Namun demikian di 1 malam sudah dikeluarkan secara sepihak dan itu terjadi kerusakan di situ. Dan dari pihak hotel sendiri terkesan tidak memberikan solusi terhadap hal tersebut ya Mas Mandala ya. Betul. Sampai dengan detik ini pun tidak ada permintaan maaf yang disampaikan pihak hotel kepada klien kami. Seharusnya kan hal yang pertama, terlepas itu daripada benar atau salah, harusnya mereka itu kan hospitality ya, harusnya mengedepankan prinsip kenyamanan dan keamanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa saya lupa. Ini Bang yang terduga ada orang besar lah yang pemilik hotel tersebut. Orang besar memang sudah ada informasi yang beredar juga bahwa pemilik daripada Hotel Golden Tulip Pontianak itu adalah orang besar. Dan informasinya yang bersangkutan sedang berproses hukum saat ini, seperti itu. Bang, mungkin ini proses hukum yang saya lapor ini sampai mana nih Bang, update-nya Bang? Kalau sampai saat ini proses persidangan itu sudah hampir kesimpulan, jadi sudah tidak terlalu lama lagi akan ada putusan terkait dengan gugatan tersebut. Gitu. Bang, dari laporan dari pihak sana jadi dalam proses persidangan itu mereka juga ini agak lucu nih. Mereka itu pelaku usaha bergerak di bidang hospitality malah gugat balik, ya kan? Harusnya kan mereka mencari jalan yang terbaik untuk hal ini gitu kan. Malah mereka gugat balik klien kami itu berapa Mas? 10 miliar. 9 juta. 10 miliar ya sekian lah. Seperti itu. Mungkin atas dasar apa sih mereka menggugat balik gitu? Mereka itu menyampaikan di dalam jawaban maupun gugatan rekonvensinya bahwasanya akibat informasi yang beredar tersebut, jadi tingkat okupansi hotel itu menjadi menurun. Gitu. Harusnya kan ketika itu ada informasi itu mereka harus meluruskan, ya kan, mengklarifikasi, tapi tidak dilakukan sama mereka, gitu loh, malah menggugat balik kita gitu, seperti itu. Mungkin dari Mas BPKN mendengar hal ini mungkin terkait gugatan balik, apakah memang selayaknya juga hotel melakukan seperti itu, mungkin seperti apa Mas? Jadi dalam prinsip di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, sebenarnya
tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah menciptakan iklim yang kondusif ya. Jadi sebenarnya kita tuh tidak berpihak ya, maksudnya tidak melakukan politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu naik, enggak, tapi untuk menciptakan titik equilibrium. Jadi artinya kepentingan konsumen, hak konsumen terpenuhi, tapi marwah pelaku usaha juga harus terpenuhi. Tapi dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini kan tentu kita perlu pelajari lagi lebih mendalam ya. Tentu setelah ini kita akan pelajari, kita akan panggil klarifikasi kenapa sih kok sebenarnya bisa melakukan gugat balik atau rekonvensi. Pak, ini untuk mempertegas saja, kalau nanti kasusnya sudah sedang naik gitu di pengadilan, berarti BPKN sifatnya mensupport bukti ya dan perlindungan. Seperti apa, Pak? Kita tentu kalau misalnya ada panggilan untuk melakukan memberikan keterangan ya tentu kita siap, tapi kalau misalnya kita bersifat aktif, kita tidak bisa bersifat aktif, tapi kita akan coba untuk klarifikasi, intinya yang jelas klarifikasi kepada pelaku usaha. Oke? Mungkin Mas Mandala ini Bang minta doanya ke masyarakat juga untuk dukung kasus ini juga. Kita butuh doa masyarakat. Takut aku ngomong, takut nangis. Ya Mas Gunung. Iya. Jadi saya minta sama masyarakat minta doa dan dukungannya. Kami ini masyarakat biasa yang mewakili korban yang lain, yang berusaha untuk berani bersuara. Ya, tapi sayangnya suara kami, ya kan, perjuangan kami tidak pernah dihargain. Tidak ada pernah permintaan sedikit pun dari pihak hotel mendatangin kami, ya kan, secara individu, prinsipalnya untuk minta maaf tidak ada sama sekali. Apalagi surat menyurat itu tidak pernah sama sekali. Tapi yang ada, kami malah digugat balik dan kami diancam. Ini cara-cara premanisme, ya. Apakah akan terus Indonesia seperti ini? Ini jelas-jelas merusak nama baik Indonesia, apalagi untuk Bapak Presiden kita yang terbaru, Pak Prabowo, nanti dilantik. Kalau cara-cara premanisme seperti ini masih ada, saya yakin Pak Prabowo tidak akan diam. Ya, beliau orang yang tegas, beliau orang yang berani. Ya, kalau kami masih ditekan, apalagi kami dapat bocoran, kami akan dikalahkan di pengadilan. Ya, begitu kami dikalahkan, kami akan teriak, kami akan bilang ke Pak Presiden. Ya, itu akan menjadi perjuangan kami. Kami akan banding, Pak. Ya, kami akan banding dan kami akan terus meminta perjuangan dan meminta bantuan dari Pak Presiden. Karena bukti-bukti kita jelas, Mas. Ya, kami tidak mengada-ngada di sini. Jangan mentang-mentang dia seorang yang besar, yang kuat, tapi bisa ya menteror kami, mengancam kami dengan hal yang seperti ini. Ya, jangan seenaknya. Ini negara hukum. Apalagi tadi dibilang sudah kena kasus apa? Permasalahan hukum. Nah, permasalahan. Iya. Oke.